Pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta. Panca yang artinya adalah 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga merupakan buah pikiran, musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh tokoh penting pada masa perjuangan kemerdekaan. Dalam Pancasila ada 5 sila atau pedoman yang perlu diketahui. 5 prinsip yang ada dalam Pancasila tersebut kali pertama dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada 1 Juli 1945. Adapun 5 prinsip yang dijadikan sila dalam Pancasila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun materi pembahasan, yang pertama sejarah Pancasila, yang kedua konsep dan tujuan dasar negara, yang ketiga urgensi dasar negara, yang keempat Pancasila sebagai dasar negara. Adapun materi yang akan dibahas adalah yang pertama sejarah Pancasila. Dalam rapat BPUPKI tanggal 1 Juli 1945 dalam maklumat itu sekaligus dimuat dasar pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugas badan ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia. Keanggotaan badan ini dilantik pada tanggal 25 Mei 1945 dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juli 1945. Dalam persidangan pertama ini yang dibicarakan mengenai calon dasar negara untuk Indonesia. Adapun pendapat diantaranya adalah yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Bung Karno, yang masing-masing mengusulkan calon dasar negara untuk Indonesia merdeka, yaitu pertama Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan 2 pendapat, yaitu pendapat tidak tertulis dan pendapat tertulis. Pendapat tidak tertulis itu yang pertama pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Pendapat tertulis yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun pendapat dari Insinyur Soekarno, yang pertama itu adalah nasionalisme kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan dan berkebudayaan. Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujuinya dibentukannya sebuah panitia kecil penyelidikan usul-usul atau perumusan dasar negara yang terdiri atas 9 orang, yaitu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang ini pada tanggal itu juga melanjutkan sidang dan berhasil merumuskan calon mukadimah hukum dasar yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Untuk pengesahan preambul terjadi proses yang cukup panjang. Sebelum pengesahan preambul, Bung Hatta terlebih dahulu mengemukakan pada tanggal 17 Agustus sore hari. Setelah proklamasi kemerdekaan, ada utusan dari Indonesia bagian timur yang menemuinya. Oleh karena pendekatan yang terus-menerus dan demi persatuan dan kesatuan, mengingat Indonesia baru saja merdeka, akhirnya tokoh-tokoh Islam itu merelakan dicoretnya dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluk. Dilatar belakangi ketuhanan dan diganti dengan yang Maha Esa, sehingga akhirnya menjadi Pancasila seperti saat ini. Kedua, konsep dan tujuan negara. Adapun istilah dari para ahli yang berpendapat bahwa amuba atau binatang bersel satupun hidupnya memiliki tujuan, apalagi manusia pastinya memiliki tujuan hidup. Demikian pula suatu bangsa mendirikan negara, pasti ada tujuan untuk apa negara itu didirikan. Secara teoretik, ada beberapa tujuan negara, diantaranya kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan, kepastian hidup, keamanan dan ketertiban, kemerdekaan, keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup.
Tujuan negara Republik Indonesia apalagi disederhanakan dapat dibagi menjadi dua, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan ke seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan, pendekatan keamanan, ketiga urgensi dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah Grundron, norma dasar, cita hukum, cita negara, dasar filsafat negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat, berjenjang, termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Dasar Negara, Peraturan Daerah, Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar negara. Dengan adanya Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia dapat dihindari karena Pancasila bertumpu pada pola kehidupan yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Oleh karena itu, Pancasila memberikan arahan tentang hukum untuk menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, ikut berpartisipasi membersihkan lingkungan dan tolong-menolong. Pemerintah seharusnya dapat lebih mengerti dan memahami dalam mengaktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan. Pemerintah harus menjadi panutan masyarakat, meyakini bahwa Pancasila hadir dalam setiap hembusan napas bangsa. Nilai-nilai Pancasila hadir bukan hanya bagi mereka yang ada di pedesaan dengan keterbatasan, melainkan juga orang-orang yang ada di dalam pemerintahan yang notabene-nya sebagai pemangku kebersamaan. Pemikiran para tokoh mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, Hirdi Dipoyudo menjelaskan negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan, dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak asasi semua warga bangsa Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, agar masing-masing dapat hidup layak seperti manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batin selengkapnya mungkin, memajukan kesejahteraan umum yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial. Yang kedua, Prof. Notonagono melukiskan sifat hierarkis piramidal Pancasila dengan menempatkan sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai basis bentuk piramida Pancasila. Dan yang ketiga, Dr. Hamkan mengatakan tiap-tiap orang beragama atau percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Pancasila bukanlah suatu yang perlu dibicarakan lagi, karena sila yang keempat sebenarnya hanya akibat dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara sesungguhnya berisi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam musyawaratan atau perwakilan, dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sesungguhnya berisi Pancasila sebagai pandangan hidup suatu bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila telah melekat dan mendarah daging pada masyarakat Indonesia.
maka masyarakat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup ataupun menjadikan Pancasila sebagai perjuangan utama oleh masyarakat bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara mulai menerapkan nilai-nilai pada Pancasila tersebut baik di daerah maupun di pusat.